Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Restu Pratama dari Program Studi Tades Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi minggu kemarin tentang bioteknologi modern dan konvensional. Di sini saya mempresentasikan uh, selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi yaitu Bapak Kosin MPDSI. Baiklah, selanjutnya yang pertama tentang definisi atau pengertian dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah metode yang digunakan dalam bioteknologi konvensional umum atau bersifat umum dan biasanya dikenal dengan tradisional dan terbatas pada teknologi yang sudah lama kita kenal seperti pemuliaan tanaman dan hewan, fermentasi, dan penggunaan mikroorganisme. Itu termasuk dari proses bioteknologi konvensional. Selanjutnya ada proses industri seperti pembuatan makanan dan minuman. Itu pasti masih menggunakan beberapa bioteknologi konvensional. Selanjutnya yaitu ada namanya bioteknologi modern. Bioteknologi modern menggunakan teknologi dan metode yang lebih canggih serta inovatif seperti rekayasa genetika, cloning, teknik kultur jaringan, DNA rekombinan, serta penggunaan bioreaktor dan teknologi biokimia lainnya. Biasanya, bioteknologi modern ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dan masa panen dari tumbuhan. Misalnya kalau di tumbuhan. Kalau di hewan biasanya untuk meningkatkan kualitas daya tahan tubuh dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah di lingkungan masyarakat. Pada penjelasan pada kali ini saya akan menjelaskan dalam satu bidang terlebih dahulu atau fokus pada satu bidang saja, yaitu pada bidang pertanian. Berikut ini adalah beberapa masalah yang dialami oleh petani ataupun dalam bidang pertanian. Yang pertama ada penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia ini biasanya sering digunakan oleh petani-petani dengan metode konvensional atau tradisional. Seringkali mengandalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat berpotensi merusak lingkungan serta kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya yaitu ada ketergantungan pada teknologi. Ini masuk pada bioteknologi modern seperti tanaman transgenik atau rekayasa genetika. Teknologi ini dapat menimbulkan ketergantungan pada petani, yaitu ketergantungan pada teknologi tertentu dan meningkatkan risiko ketergantungan terhadap perusahaan bioteknologi besar. Biasanya ketergantungan pada teknologi ini petani terlalu bergantung pada bibit-bibit unggul yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut, sehingga petani harus membayar lebih untuk mendapatkan bibit tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan. Masyarakat perlu diinformasikan secara tepat mengenai dampak penggunaan bioteknologi baik secara konvensional maupun modern terhadap kesehatan dan keselamatan mereka, serta pentingnya mengelola teknologi tersebut secara bertanggung jawab. Baiklah. Selanjutnya yang terakhir dari presenter mengenai masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Yang pertama, penerapan pertanian organik. Maksudnya apa? Dalam pertanian organik, petani didorong untuk menggunakan metode pertanian yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungannya terhadap pestisida dan pupuk kimia sintetis. Karena apa? Kita ketahui bahwasanya pupuk pestisida dan pupuk kimia itu dapat berdampak besar atau berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya, pengembangan teknologi alternatif. Karena pesatnya perkembangan teknologi sehingga perlunya adanya teknologi alternatif untuk
mengembangkan teknologi yang berkelanjutan seperti pertanian vertikal, hidroponik, dan aquaponik. Itu dapat mengurangi penggunaan dari lahan dan mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya pelatihan dan edukasi. Pelatihan dan edukasi ini berfungsi untuk memberi sosialisasi terhadap petani terkait dampak dari penggunaan berlebih, seperti dampak dari penggunaan bioteknologi modern secara berlebihan ataupun dampak menggunakan pestisida atau pupuk kimia secara berlebihan, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait manfaat, risiko, dan keamanan teknologi bioteknologi. Baiklah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.